Bayangin, kamu lagi ngerjain project selama seminggu lebih. Besoknya, satu tombol kepencet. Semua kode yang udah kamu bikin hilang. Atau yang lebih parahnya lagi, teman satu tim kamu bilang, file yang kemarin kok hilang ya? Dan kalian mulai saling menyalahkan satu sama lain. Kedengarannya sepele, tapi ini kejadian yang sangat sering dialami oleh para programmer. Dan justru karena masalah inilah Git diciptakan. Kalau kamu berpikir Git itu cuma buat upload project ke GitHub, sebenarnya itu cuma sebagian kecil dari fungsinya. Git adalah alasan kenapa ribuan programmer bisa mengerjakan satu project yang sama tanpa saling mengacaukan pekerjaan mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Herlambang Sopian dari kelompok 6, kelas 06 TPL 016. Dan di video ini, kita akan memahami bareng-bareng Git dari nol, bukan sekedar menghafal perintahnya saja. Sebelum kita kenal Git lebih jauh, kita harus kenal terlebih dahulu satu istilah penting, version control. Sederhananya, version control adalah mesin waktu untuk proyek kita. Setiap kali ada perubahan, sistem akan mencatatnya. Jadi, kalau suatu saat proyek kamu rusak, kita tinggal kembali ke kondisi sebelumnya. Tidak perlu lagi kita membuat folder seperti project final fix, project final beneran. Kuno banget, itu udah jadul. Nah, yang menjalankan konsep tadi itu adalah Git. Git bekerja diam-diam di komputer kita. Setiap perubahan file, setiap baris kode, semuanya dicatat. Jadi, Git bukan tempat menyimpan project, tapi Git adalah pencatat seluruh perjalanan project kita. Lalu mungkin muncul pertanyaan dari kebanyakan orang. Kalau Git sudah bisa menyimpan riwayat, kenapa masih ada GitHub? Jawabannya sederhana. Git bekerja di komputer kita, sedangkan GitHub itu bekerja di internet. Jadi Git itu mencatat, dan GitHub itu menyimpan dan membagikan catatan tersebut. Analogi paling gampangnya itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah Git, Google Drive adalah GitHub. Nah, kita sudah mulai mengerti nih Git, GitHub, dan juga version control. Tapi ada satu hal mungkin yang ketika kita membahas Git dan GitHub, ini langsung muncul di benak kita, yaitu repository. Sekarang kita kenalan dengan repository. Repository atau repo bisa dibilang rumah bagi sebuah project. Bukan cuma berisi file, tapi juga seluruh sejarah perubahan project tersebut. Nah, kita sudah mulai paham juga repository, version control, Git dan GitHub. Sekarang kita akan masuk ke praktiknya. Langkah pertama, kita akan mengubah folder biasa menjadi repository Git. Di sini, saya akan menggunakan project saya, yaitu aplikasi Web Academy. Kita bisa masuk, lalu kita masuk ke terminalnya. Di alamat filenya, kita bisa ganti cmd. Ini bebas, terminalnya apapun itu yang kalian gunakan, model Linux dan lainnya. Di sini saya menggunakan cmd. Oke, kita sudah masuk ke alamat foldernya. Lalu di sini kita langsung initiate init ya, empty git repository. Nah, Git langsung membuat sistem pencatatnya di dalam folder ini. Artinya mulai sekarang semua perubahan yang kita lakukan di project ini akan diawasi oleh Git. Oke, lalu kita akan menambahkan folder project yang akan kita ingin push nantinya. Dengan apa? Dengan cara apa? Kita git add. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini kan ada banyak banget folder project ya, ada boot, nb dan lain-lainnya ya. Kita nggak mungkin untuk menambahkan satu-satu kayak build, bla 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 ya, ribet, kompleks. Nah, di Git kita bisa menambahkan, kalau ingin menambahkan dalam project ini folder semua yang ingin kita tambahkan nanti untuk di push, kita tinggal tekan
kita tinggal ketik git add titik. Jadi titik ini akan dianalogikan untuk kita, simbolis lah, untuk menambahkan semua project. Tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan satu aja, kayak contoh build doang, kita bisa tinggal enter. Tapi kita di sini akan menambahkan semuanya. Git add titik. Oke. Sudah sampai sini? Belum. Setelah filenya kita pilih, sekarang saatnya kita menyimpan perubahan-perubahan ini di reponya. Dan kita akan menambahkan git commit script m upload project. Oke. Pesan commit ini penting banget buat kita, karena kenapa? Mungkin beberapa minggu lagi kita sudah lupa perubahan apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi di sini kalian bisa masukkan pesan apapun itu di dalam kutip ini, bebas. Setelah kita masukkan pesannya, kita enter. Nah, create mode dan lain-lainnya. Nah, sudah sampai situ enggak? Kita langsung masuk ke website GitHub-nya. Kita akan membuat repository baru untuk halaman tadi. Di sini kita bisa membuat terserah, mau aplikasi web atau apapun itu. Aplikasi akademi. Kita ambil contoh. Nah, di sini ada add readme yang dimana memang cukup penting untuk di GitHub. Kalian bisa menambahkan secara otomatis, ini bisa memilih opsinya, atau kalian bisa menambahkan secara manual dengan menggunakan notepad. Jadi terserah kalian, itu opsional. Di sini kita create repository. Oke. Sudah ada? Udah. Sekarang kita copy link ini, link repo-nya. Nah, lalu kita menambahkan alamat rumah kita yang ingin kita masukkan nih, project-project kita. Dengan cara apa? Git remote add origin. Nah, kalian pastekan link yang sudah kalian copy tadi. Sorry, ada typo sedikit. Oke. Sudah. Nah, di sini kalian bisa lihat terlebih dahulu branch yang tersedia. Oke, di sini ada master. Maka kita akan nge-push ke branch master. Dengan cara apa? Kita git push origin main. Origin master. Nah, kita bisa refresh terlebih dulu, tidak apa. Nah, sudah muncul notif kita sudah nge-push ke branch masternya. Nah, di sini project kita terupload dari hasil push kita tadi. Nah, jadi setelah kita refresh, dia akan langsung masuk ke GitHub. Nah, lalu mungkin ada dari kalian bertanya kayak tadi, branch itu apa sih? Branch itu apa sih? Ya kan? Nah, misalnya saya ingin mencoba fitur baru, tapi saya tuh takut nih, ya kan, untuk merusak project utamanya. Nah, solusinya adalah branch. Branch itu bisa dianggap sebagai jalur percobaan lah. Kalau berhasil ya udah tinggal digabung, kalau gagal tinggal dihapus. Jadi project utama tetap aman. Nah, jadi branch itu berguna untuk seperti itu. Nah, di sini ada dua, terserah kalian tadi mau nge-push ke bagian mana, mau ke master, mau ke main juga diperbolehkan. Itu bebas. Jadi branch itu untuk untuk ngebantu kalian lah ketika kalian ingin coba-coba eksperimen dengan project kalian. Jadi setelah pembahasan kita panjang ini, kalau disumpulkan, Git bukan sekedar kumpulan perintah yang harus dihafal sebenarnya,
Git adalah cara berpikir dalam kita mengelola project. Ia mencatat setiap perubahan, menjaga project tetap aman, dan memudahkan banyak orang bekerja. Dalam satu repository yang sama, dan sekarang kalian mungkin udah sedikit paham tentang dasar-dasar Git, mulai dari version control hingga push atau upload project kalian ke GitHub. Jadi, saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Muhammad Garing Herlambang Sopian dari kelompok 6. Izin pamit undur diri. Terima kasih.